wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pondok yang penuh barokah ini. Semoga ilmu yang dipelajari dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat, dan semoga yang sedang menghafal diberikan kecerdasan dan dibersihkan hatinya, dan semoga hafalannya diberikan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kecerdasan yang luar biasa, dan semoga nanti hafalan ini bisa manfaat untuk kedua orang tua, guru dan masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Saifullah, keluarga, dan juga Ustaz Budi yang kami hormati, dan juga kepada seluruh dewan guru yang mengajar di pondok ini. Semoga guru-guru kita ini diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna, dan semoga diberikan kesabaran oleh Allah SWT, diberikan rezeki zahir dan batinnya, dan semoga apa yang diniatkan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan santri-santri semua yang sedang belajar, rahimakumullah. Sebetulnya ini acara sederhana ya, karena rotif tapi tidak jadi tetap kumpul-kumpul ya, tapi semoga tetap berkahnya gitu. Amin. Sebetulnya santri ini adalah tugas yang paling mulia, tidak sama dengan tugas yang lainnya. Karena santri itu akan dicetak untuk menjadi pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Karena dia bertugas gantikan Kanjeng Nabi, maka dia harus tahu cara bagaimana kamu posisikan diri supaya dia layak untuk menjadi pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, Allahumma arham hulafai. Qalu wa man hulafa'uka ya Rasulullah? Qala qaumun ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimunaha ibadallah. Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini, Allahumma arham hulafai. Ya Allah, rahmati penggantiku. Rahmati penggantiku. Maka sahabatnya bingung ya, siapa ganti Kanjeng Nabi? Allahumma khulafa'uka ya Rasulullah. Siapa penggantinya antum itu siapa? Maka dijawab oleh Muhammad, qaumun ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimunaha ibadallah. Penggantiku tuh nanti akan datang suatu kelompok manusia yang mereka punya fokus untuk menghafalkan hadis-hadisku, menghafal ayat-ayat Allah, mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka akan yarwuna ahadithi, mereka akan meriwayatkan hadis-hadisku. Dahulu Rasulullah menyampaikan, kata Nabi Muhammad, nanti akan datang sekelompok manusia yang akan keluar dari lidahnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wa yu'allimunaha ibadallah, dan Nabi Muhammad mengatakan mereka akan menjadi guru, akan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah. Jadi orang yang tugasnya ngajar masyarakat, menghafal ayat dan juga menghafal hadis, kemudian kesibukannya ngajak orang dapat jadi orang baik, punya teman tidak baik supaya jadi baik, yang tidak sholat supaya sholat, yang tidak bisa baca Quran nanti antum pulang ajarkan baca Quran. Kalau sampai orang itu meningkat, bisa bagus tajwidnya, apalagi sampai bisa hafal ayatnya, apalagi sampai tahu artinya, apalagi bisa praktek apa yang dia hafal. Habis itu bisa diajarkan kepada orang sekitarnya. Dia secara tidak langsung sudah memposisikan mengganti Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan semoga Allah merahmati mereka. Artinya kehidupannya akan penuh dengan rahmat, keluarganya akan berkah, urusannya akan mudah. Orang yang dulu belum sibuk ngajar sama setelah ngajar
maka rezekinya, kehidupannya akan lebih mudah setelah dia ngajar, karena dia dapat bagian doa dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dia belajar itu tapi tidak diajarkan sebelum dia terjun di dakwah, mungkin hidupnya biasa, tapi ketika dia sudah terjun di dakwah, dia punya ihtimam, punya perhatian dengan majelis, dia sibuk mengadakan, memfasilitasi masyarakat supaya dapat ilmu, menghadirkan para guru, plus dia juga dakwah ilallah, maka nanti akan berkah. Sebagaimana antum lihat guru-guru kita ini kayaknya biasa-biasa, ternyata kehidupan mereka berkah. Kalau ditanya dulu sebelum mereka sibuk dengan dakwah, mereka kehidupannya mungkin kacau, bingung, rezekinya mungkin seret dan seterusnya. Tapi ketika ada perhatian dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, oleh Allah diberikan berkah daripada doa Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwani, ada 3 pesan, ya. Ada 3 pesan supaya kita ini layak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah mengatakan lil fata ajnihatan, kata Rasulullah. Setiap pemuda itu punya 2 sayap. Yatiru bihima haitsusa. Kata Rasulullah, 2 sayap ini akan membuat orang itu terbang kemanapun dia mau. Apa yang pertama? Sayap yang harus dipunyai bagi setiap santri yang belajar. Yang pertama adalah an-niyatus shalihah. Yang pertama adalah niat yang baik. Niat yang baik. Apa tujuan antum belajar? Kalau antum belajar karena Allah dan karena Nabi Muhammad, maka tidak ada sombong. Maka antum tidak akan punya perasaan lebih alim daripada teman lainnya, merasa lebih cerdas dan lebih senior dari yang lainnya. Karena niatnya lillah wa fillah wa billah, karena Allah, tidak ada karena lainnya. Dia niat belajar karena untuk merubah dirinya yang ahli maksiat jadi orang yang tobat. Dia belajar di pondok karena sadar kemarin liburan mata sudah banyak lihat haram, badan sudah banyak dosa. Dia belajar ke pondok niatnya supaya berubah, kebiasaan yang jelek supaya hilang. Itu niatus shalihah. Dia niat untuk berubah keadaan jadi orang yang baik. Berarti dia punya niat yang baik di hatinya, niatus shalihah. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bila menjelaskan man fataha bab min abwabin niyah, siapa orang yang membuka satu pintu daripada pintu-pintu niat, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabi taufik, maka Allah akan bukakan 70 pintu taufik untuk mencapai niatnya. Antum gerak, ya Allah, saya niat belajar di Askar Kauni untuk menyenangkan abah sama umi di rumah, supaya nanti anak lulus bisa manfaat dan merepoti orang tua. Badan anak niat supaya anak jadi orang yang baik, sebisa mungkin anak mau ngajari keluarga dan masyarakat bisa baca Quran. Antum niat yang di hati, nanti Allah yang atur jalannya. Sudah usah mikir gimana caranya anak nyebarkan ilmu, gimana caranya. Antum punya niat saja di hati, Allah yang kasih. Entah antum ditaruh di luar kota, bukan di tempat tinggal antum, entah nanti antum akan dikenalkan kepada seseorang yang akan mempermudah dakwahnya antum. Walhasil madam di hati antum bergerak niat, nanti akan dipermudah oleh Allah SWT. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dikatakan niatul mu'min khair min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Karena niatnya dia, ketika dia niat kebaikan sebelum dikerjakan sudah ditulis pahala sama Allah. Apalagi dia niat dan dikerjakan, double pahala. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, rubba amalin dunya yasiru amal akhirah bibarakati niyah. Berapa banyak amal duniawi yang disertakan dengan niat yang baik, akhirnya amalan tadi itu berubah menjadi amalan akhirat. Artinya kerjaannya di dunia, tapi hasilnya nanti sampai di akhirat bisa dapat. Tapi sebaliknya, warubba amal akhirah yasiru amal dunia bisa babin niyah. Berapa banyak amal yang sifatnya itu akhirat, antum taklim, belajar, itu niatnya untuk akhirat supaya dapat pahala, tapi berubah menjadi amal dunia. Artinya hanya secara zahir saja antum mengerjakan, tapi nanti tidak dapat apa-apa di hadapan Allah. Apa sebab? Bisababin niyah, niatnya yang bermasalah. Jadi dia dakwah cari uang, cari kaya, kepingin dihormat manusia, kepingin dibilang dia alim, dia mempenghafalan untuk saingan sama temannya, bukan karena lillahi ta'ala. Kepingin dia terasa hebat di depan lainnya. Dia secara zahir pegang Quran, secara zahir dia pegang kitab hafalan, tapi dia nihil di hadapan Allah SWT. Fa'alaika biniyah shalihah ya waladi. Maka antum harus punya niat yang baik, karena niat yang baik inilah yang bisa ngangkat derajat antum. Ini satu pondok ini. Ini niatnya lain-lain. Semakin banyak niat, dia paling sukses nanti pulang dari pondok.
Yang paling sedikit niatnya, ya sedikit dapatnya, ya sesuai niatnya. Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat apa yang diniati. Pasti niat yang besar. Nanti kalau sudah niat yang besar akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Amin ya. Karena Habib Umar bin Hafid, beliau bercerita ya, Habib Umar bin Hafid ini bercerita. Dulu kakek beliau bernama Habib Hafid. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Hafid ini niat sama Allah Ta'ala. Waktu belajar ditanya, Habib antum niatnya apa belajar? Anak punya niat, mudah-mudahan ilmunya anak tersebar seluruh dunia. Mudah-mudahan ilmunya anak tersebar seluruh dunia. Seluruh dunia, Habib, seluruh dunia. Tidak ada satu kampung, satu wilayah di dunia ini, satu gang-gang di bumi ini, kecuali nanti anak kepingin ilmunya anak sampai. Kata teman-temannya, oh iki, kamu iki mungkin di bahasa kita gitu ya. Kan ini belajar, apa sih masuk ilmunya nyebar sak dunia yo, apa caranya? Ternyata Allah Ta'ala niatnya itu dimunculkan dalam anaknya Habib Umar bin Hafid. Ternyata niat yang tergerak ketika di pondok terwujud setelah generasi keempat. Setelah generasi kurang lebih 80 tahun baru muncul cucunya yang ilmunya tersebar seluruh dunia. Antum niat dulu, gerakan hatinya, nanti Allah yang bantu. Kalau antum tidak jadi anaknya antum tidak jadi cucunya antum tidak jadi cicit antum nanti yang bakal niat sebenarnya antum. Niat dulu, besarkan niatnya. Wasil mashad, perbesar mashadnya ketika duduk dengan para guru. Nanti antum akan dapat sesuai dengan apa yang diniati. Maka Rasulullah yang pertama butuh niat ya waladi, niat yang bagus. Kalau sudah niat bagus, baru dia layak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali satu niatnya Allah Ta'ala, misi satu, hanya rahmah. Maka niat kalau belajar untuk rahmah dan niat kita nyebarkan ilmu karena kasih sayang sama umat, bukan karena yang lain. Karena kita kesian, ini orang kalau dibilangi ada tidak sembahyang walaupun rokok, kesian tak bilangi wis, ini tidak bisa baca Quran. Ente dengan dasar kesian, bukan dasar cari uang, dasar kesian. Badan itu dapat fulus, wajah dapat kehormatan, dapat hadiah dari orang, itu sesan, itu nomor 2. Tapi niatnya dasar ketika bergerak rahmah. Karena itulah pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat bagian ini gitu. Kemudian yang kedua, apa? Al-himmah, semangat. Yang kedua adalah himmah, semangat. Kalau sudah niat, ya gerak. Aku niat jadi wong alim terus turu, tidak apalah, ya tidak bisa. Pegangan Qurannya itu, hafalkan itu mufradatnya, fikihnya yang betul, belajarnya yang takdim sama gurunya. Punya semangat yang luar biasa. Tidak bisa antum kamafian gitu merasa terus aku bisa kabeh. Ya tidak bisa, pegang Qurannya, belajar. Butuh waktu ya ikhwani. Himmatul rijal tahdimul jibal. Himahnya seorang itu mampu menggoyang sebuah gunung yang besar sekalipun akan hancur karena semangatnya orang yang dia itu ingin belajar. Karena kalau ilmu agama ini kecerdasan itu nomor terakhir. Yang penting itu semangat. Nanti Allah akan buka jalan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka yang jahadu fina, mereka terus mujahadah fina untuk kami Allah Ta'ala di jalan kami, dia sungguh-sungguh, Allah akan lihat, oh ini anak sungguh-sungguh. Habib saya dah cerdas, Habib saya dah pintar, otak saya ini lemot, hafalannya lama. Tapi selama antum punya semangat, ikhlas ya semangatnya, nanti Allah yang akan kasih jalan. Entah Allah kasih fatah, entah Allah kasih mimpi Nabi Muhammad SAW, sehingga dia dikasih cerdas akalnya, bisa hafal dalam satu malam. Dari mustahil ya wadati, karena ilmu agama ini ada fatah. Dan fatah hanya dihadiahkan bagi orang yang bersih hati, niatnya baik dan punya sungguh-sungguh di hatinya, maka akan dibuka jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan futuh arifin. Semangat. Habib Ahmad bin Zain itu dulu kalau belajar sama Habib Abdul Haddad, setiap habis belajar, beliau tuh mengulang pelajarannya 25 kali. Jadi belajar habis taklim itu diulangi 25 kali. Mau taklim dibaca 25 kali. Habib Abdul Haddad Syekh Rotib itu sudah belajar, sebelum belajar sama gurunya, oh nanti jam 6 taklim sama ustaz. Itu dari jam 5 sudah mutola'ah. Gobel usul ila makan museh, sebelum sampai tempatnya guru, dipelajari dulu. Dia daras, habis daras selesai taklim, habis mutola'ah, syukur sama Allah sudah berhasil taklim dapat ilmu, sholat 200 rakaat. Sholat sunnah syukur itu 200 rakaat. Habis itu sambil nunggu sholat duhur. Habis sholat duhur diulangi lagi pelajaran Habib Abdul Haddad pada sudah pintar.
Imam Syafi'i ya belajar terus. Sampai akhir hayatnya Imam Haddad pegang kitab, masih belajar. Paham ya? Jadi mereka punya semangat. Ada Imam Abdullah bin Mubarak, beliau ditanya, lau alimta annaka mayitun asiyya ma anta sani' al-yawm. Ya Syekh, kalau seandainya antum tahu malam ini antum mati, kira-kira antum aktivitas antum akan berubah atau tetap? Anak atul bufil. Kalau memang nanti malam anak mati, anda tetap mau cari ilmu. Artinya belajar akan anda terus laksanakan. Walaupun anda tahu injury time hari ini anda mati, kebiasaan anda belajar tidak akan anda tinggalkan. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk belajar minal mahdi ila lahdi, mulai kita digendong sama ibu sampai kita masuk kuburan, tidak ada kata libur untuk belajar ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yastas ila himma ibu lagi. Terus semangat. Di antara penyebab orang itu bisa semangat, satu, bersih, jangan kotor-kotor. Songkoknya, bajunya, badannya, yang bersih. Jamnya mandi, jangan ada mandi, basi aja. Kalau sudah tidak mandi, akhirnya lengket-lengket, belajarnya tidak serius. Kalau mandi, beli sabun sendiri, jangan pinjem. Sabun pinjam, sikat gigi pinjam, ya repot ini. Mari itu bajunya dicuci, di laundry, jangan ada dicuci. Jangan baju pinjam sama temennya. Aku nyari kelambine kan, pinjem terus. Antum cuci sendiri. Saya tidak bisa nyuci, beb, laundry kan Pak Ustadz kan sudah menyediakan laundry ya, oh dicuci kan malah khajir kan, tidak bisa cucinya. Loh, kan kurang apa? Antum yang rapi sama barangnya. Kalau orang itu kemprong, dia mesti bawaan belajarnya males. Kenapa? Karena gatal-gatal, males, kotor, letak guru-guru, tampilannya seger terus. Karena tahu kalau seger itu bawa ke badan itu nyaman. Dulu Al-Fatih kalau mau dari Taufik, kalau sudah hafalan dapat berapa ya, 18 juz sudah bestikror, seneng gak sih ya, langsung sudah mandi yang seger, sampuan, habis itu ngapalkan. Nanti kalau sudah capek lagi, badan kayak liru-liru, mandi lagi. Karena dengan mandi ini bisa ziyadah himmah, bisa menambah semangat. Tapi jangan mandi terus, kayak mujahir akhirnya ya, akhirnya gerges antum. Apalagi sekarang ini PPKM ya, musim-musim corona ini kayak terus. Tapi kalau perlu mandi ya mandi saja biar seger badannya. Tapi jangan pinjem mah, anduk pinjem, mari ngono kelambi pinjem, tapo pinjem, kaos pinjem, bondo sendiri ditaruh yang rapi bajunya. Jadi kalau badannya bersih maka semangat belajarnya. Paham dong? Itu iya yang bersih, jangan tidak bersih. Terus yang kedua, yang banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Itu bisa meningkatkan semangat, ya. Yang bisa meningkatkan semangat itu selain menjaga kebersihan, tempat tidurnya, pakaiannya, badannya, hatinya dibersihkan. Kemudian banyak baca sholawat. Karena kalau baca sholawat itu nganggur baca sholawat, itu bisa menambah semangat belajar dan bisa mempercerdas otak. Jadi dapat ilmu langsung bisa nyantol. Semoga dapat berkahnya ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada panjang lebar. Yang terakhir adalah ittiba'us sunnah. Yang ketiga adalah mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Karena mengamalkan sunnahnya Rasul, karena antum mau dijadikan penggantinya Rasul, ya antum harus hidup gayanya Rasul. Sholat qobliyah, ba'diyahnya diperhatikan. Waktu baca wirid yang khusyuk. Sunnah siwaknya jangan ditinggal. Habis itu minyak wangi, itu sunnah ya, bisa mencerdaskan otak itu. Minyak wangi, yang tidak punya minyak wangi beli yang murah saja. Ya campur sini, tapi jangan dicampur air kan. Airnya kecil tak boleh. Dia yang biasa ya, kopi untuk beli. Jadi dipakai kalau belajar wangi badan. Itu menambah kecerdasan. Tampilkan sunnahnya, duhanya, witirnya, tahajudnya, qobliyah, ba'diyahnya. Yang lebih penting dari itu sikapnya, samakan kayak Nabi Muhammad SAW. Yang banyak senyum sama temennya, aja bak senyum semua. Ayo senyum. Kita ganteng aku. Jangan kerem, jangan gini. Tidak ada ustadz yang kayak Rasulullah itu datang curang, senyum terus. Ketemu orang dia baik, kabar sehat. Karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling banyak senyum kepada sahabatnya. Ma ra'aitu ahadan aksar tabassuman ala wajhi ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah lihat ada orang yang lebih banyak senyumnya kepada para sahabat pengikutnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah Al-Bajali beliau bercerita, mundu aslam tuh sejak saya masuk agama Islam, mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah menghalangi saya masuk ke tempat beliau. Setiap anak mau ke rumah beliau, pasti dibuka pintu.
wala ra'ani illa tabatsuman fi wajhi. Dan Nabi Muhammad tidak pernah lihat muka anak kecuali selalu senyum sama saya. Jadi Abdul Bajali baru masuk Islam, dia tanya, gimana antum ketemu Rasulullah ini apa? Orang kampung dia tanya, terus ketemu Muhammad juga, ya apa? Aku belum mulai masuk Islam, Nabi Muhammad tidak pernah halang-halangi saya mau ketemu. Kapan saya mau ketemu dibuka pintu, ahlan sana. Dan Rasulullah tidak pernah melihat anak baik di majlis atau di luar majlis, di jalan atau dimanapun, kecuali kalau melihat anak pasti ada senyumnya. Ya, apa kabar? Ada senyumnya Nabi Muhammad SAW. Itu tahlak di ahlak Habib. Itu pakai ahlaknya Nabi Muhammad, senyum. Kalau jalan yang tegas, jangan lihat perempuan. Mulai ke bawah, ada perempuan liting kanan, ya, liting. Kalau liting kanan, salep, jangan jalan di belakang perempuan. Biar tadi. Santri jalan di belakang perempuan ini dikatakan imsi khalfa asad. Kata ibunya Nabi Sulaiman, jalan kamu di belakangnya singa. Itu khair laka min wara nisa. Itu lebih bagus daripada kamu jalan di belakangnya cewek. Kalau melaku burune macan, itu lebih apik timbang melaku burune cewek. Kenapa? Karena kalau belakangnya macan, ya mentok di sarapan ya, mentok ini ya dimakan sama macannya itu mentok. Tapi kalau jalan di belakang perempuan, rusak hati waladi. Antum lihat bokongnya, lihat badannya, apalagi ada perempuan lewat. Mana siapa ini? Ya Allah, apalagi ngerasain sama temennya ngomong ke cewek. Dah barokah ini. Jangan, nanti tidak sama kayak Rasulullah ini. Nanti gunakan akhlakul habib. Apalagi pulang pacaran di rumahnya, chattingan, teleponan, Instagraman, Twitter, Facebookan. Saya sudah hafal Quran 20 juz. Kan malah hafal 20 juz saya ini kali iso ilmu. Justru antum yang ada ini harus hati-hati. Kok repot BB jadi ustadz ya? Sebetulnya ada repot, ya karena ada nafsunya itu yang perlu dididik. Tapi kalau ada dibilangi ya bisa. Terus saya ini masih banyak dosa Habib, apalah ya saya jadi pengganti Habib. Ya taubat sama Allah Ta'ala. Saya masih ulangi lagi, Habib taubat lagi. Walhasil punya azam, suatu saat kita akan punya kekuatan, punya niat yang kuat, tidak mau lagi mengulang masa lalu kita, sehingga betul-betul kita layak seperti Nabi Muhammad SAW, layak untuk menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad SAW, dan betul-betul kita dan keluarga dan keturunan dijadikan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, karena yang bisa mengambil warisan ini hanyalah orang dekatnya Rasul, karena setiap warisan hanya bisa didapat sama orang dekat. Maka orang yang sibuk dengan warisan ini, maka dia hakikatnya orang yang dekat dengan Sayyidina Muhammad SAW, maka pantaskan badannya antum untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Faham? Dalam hadis ya, sebelum saya tutup, Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia hakikatnya menghidupkan aku. Loh ya Allah. Ini apa nih? Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Artinya, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, berarti sunnah Rasulullah hidup di dalam dirinya. Berarti Nabi Muhammad hidup di dalam diri. Rasulullah senyum, antum senyum. Berarti akhirnya antum ketika senyum dengan gaya Nabi Muhammad, detik itu antum adalah seperti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah makan pakai tangan kanan, kalau makan tidak kotor, bersih. Dan ketika makan pun beliau sedikit ada gurau, karena untuk melancarkan pencernaan, sebagaimana dalam hadis yang kita baca. Itu antum lakukan itu detik itu antum seperti Nabi Muhammad SAW. Cara jalannya, cara makannya, cara duduknya, cara nyapa orangnya, cara segala-galanya kayak Nabi Muhammad. Maka Rasulullah hidup terus dalam dirinya antum. Keberkahan yang dapat Rasulullah akan masuk kepada orang yang dia itu menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah keturunannya barokah. Antum kalau mengamalkan sunnah, keturunannya antum akan barokah. Nabi Muhammad rezekinya barokah. Antum kalau mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad, maka keberkahan yang dapat Rasulullah dapat ke antum, rezekinya akan barokah. Nabi Muhammad dicintai masyarakat. Antum kalau mengamalkan sunnahnya Rasulullah, antum akan dicintai, akan viral dengan sendirinya. Tanpa antum perlu memviralkan badannya antum akan viral sendiri. Dan orang akan jatuh hati sama antum. Bukan karena badannya antum, mukanya, hidung, Allah ya Allah, tapi karena adab ya. Karena akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah jadikan Nabi Muhammad magnet untuk alam semesta, maka orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, dia akan jadi magnet untuk masyarakat sekitarnya. Sehingga betul-betul kalau sudah cinta masyarakat dengan dia, maka dia akan mempermudah dirinya untuk dakwah ilallah, untuk mengajarkan ilmunya, sehingga dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahim tuh? Semoga punya ilmu barakah ya. Niat yang bagus ya, jangan iri-irian sama temennya, jangan sok ya. Yang senior jangan melihat junior itu adik kelas bawahan. Yang adik kelas jangan memandang remeh kepada yang atas. Hormati satu sama lainnya, saling bantu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Saling bantu. Yang lemah hafalannya jangan dihina, antum bantu. Kalau tidak bisa hafalan, anak punya waktu kosong. Ayo kalau mau semak-semakan sama saya
saya siap punya waktu khusus untuk ente. Begitu ya Bang. Jangan iri-irian satu sama lain, saling mengisi. Itu niatnya baik berarti. Yang kedua, antum doakan orang tua ya di rumah doakan, niatnya baik. Kemudian yang kedua, himmat, semangat, jangan malas-malasan ya. Jangan malas-malasan. Terus yang ketiga, hati-hati ya, dijaga pandangannya, semuanya persiskan akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau tiga yang antum dapat, al-ilm, wa tazkiyah, wa da'wah ilallah. Insyaallah dapat tiga-tiganya. Ilmunya antum banyak, hatinya antum bersih, kemudian antum dilayakkan untuk menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW, sehingga itu akan barokah di dunia sampai di alam kubur di barzah, dan puncaknya akan disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Idza kharaja wahid min al-ba'alawi kharaja li da'wah ilallah sayatra alaihi madad al-ba'alawi kulluh. Dikatakan oleh para salaf, kalau sudah satu saja Sada Bani Alawi keluar dakwah ilallah menggantikan kakeknya Nabi Muhammad SAW, sayatra alaihi madad al-ba'alawi kulluh, maka madad al-ba'alawi sedunia akan tertuju kepada anak itu yang ketika dakwah ilallah. Nah, kalau orang yang mendekat kepada mereka, maka secara tidak langsung juga mendapatkan kesetruman dan nadrah pandangan dari para salaf yang ada di dunia. Semoga diberkahi Allah. Semoga majlis rotib ini bisa mendapatkan kita nadrah dari para ahli tarim, ahli zambal, ahli furat, ahli akdar, ahli zubaika, ahli wadi hadun yang ada di Mekah, dan kita dapat berkahnya ahli baki, ahli makla dan seterusnya, sehingga betul-betul kita akan jadi orang yang manfaat ya, dikenal oleh para salaf kita, sehingga tiba saatnya wafat kita disambut. Dan semoga berkat pertemuan ini dosa kita yang kemarin-kemarin semoga dimaafkan ta'ala ya. Maka yang harap semoga dimaafkan dosanya, kemaluan yang berbuat dosa semoga dimaafkan kemaluannya, penglihatan dan semua niat-niat yang tidak baik semoga diperbaiki ta'ala. Dan semoga ilmunya barokah, manfaat, dikasih semangat, kasih bersih hati, dan semoga perhatian semua sunnah Nabi Muhammad SAW, hormat dengan guru-gurunya karena yang akan mengantarkan ngatur Rasulullah SAW. Terus semoga doakan kita ya, Sob Ahmad dan keluarga, dan Sob Budi dan keluarganya, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga terus bisa menemani kita dan bisa memfasilitasi kita dekat dengan para habaib dan para kiai yang ada di Banyuwangi khususnya. Dan semoga pondok ini nanti ke depan semakin barokah, muridnya semakin banyak, semakin besar nilainya di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat, sehingga betul-betul bisa menjadi sanggup untuk kita ketemu Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang salihah al-fatihah.